Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kami muliakan adalah imam masjid dari masjid yang kita sekarang berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, dan yang kita muliakan juga orang tua kita di tempat ini, dan juga masyarakat-masyarakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan segala kebaikan. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kelanjutan pelajaran sebelumnya. Sekira karena waktu kita dulu mungkin bisa agak lama karena kita mulai pagi, tapi karena waktunya sempit, mungkin saya akan langsung ke poin-poin dari pembahasan kita. Kita sebagaimana telah dijelaskan, pembahasan kita adalah tentang fikih mazhab Syafi'i. Dan telah kita muqaddimahi di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita belajar fikih dalam sebuah mazhab, itu tentunya adalah mazhab terbaik, adalah mazhab yang digunakan di masyarakatnya. Walaupun kita katakan adalah, ingat, tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan, jika kalian mendapatkan seorang yang mengetahui hadis sahih, katakan kepadaku, maka aku akan belajar kepadanya. Dan beliau punya ucapan yang sangat legendaris, yaitu idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua kita sebutkan juga kemarin adalah bahwa kalau disebut ini mazhab ini atau ini mazhab itu, contohnya pelajaran kita mazhab Syafi'i, bukan berarti semua yang ada dalam mazhab itu ucapan imamnya. Tidak. Bisa jadi ucapan tersebut adalah ucapan pengikut imamnya, tapi bukan ucapan imamnya. Tetapi mereka membangun mazhab berdasarkan dasar-dasar kaidah yang dibuat oleh imamnya. Contoh dalam mazhab Syafi'i disebutkan ini mazhab Syafi'i. Apakah semua yang ada dalam pembahasan itu adalah ucapan Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Tapi mereka membangun berdasarkan usul dan kaidah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Sama halnya dengan mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab yang lain. Mereka dikatakan nanti ada imam mazhab, ada pendapat mazhab. Pendapat imamnya bisa jadi berbeda dengan pendapat mazhabnya. Dan di sini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa para ulama sejak dulu telah mengajarkan kepada kita bahwasanya agama itu tidak dipelajari dari satu orang, tetapi dari kumpulan orang, karena Nabi SAW bersabda, la yajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan berkumpul di atas kekeliruan. Jadi kalau satu orang bisa jadi salah. Karena itu ulama berkumpul, terbangunlah mazhab. Satu hal yang kita ingin sampaikan faedah dari begitu familiarnya mazhab Imam Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain, padahal banyak para ulama yang sebenarnya lebih berilmu daripada Imam Syafi'i, tapi kenapa mazhab beliau lebih populer, mazhab beliau lebih familiar, entah itu di Nusantara, di ASEAN dan sebagainya, bahkan di daerah-daerah Timur Tengah, dikarenakan beliau banyaknya murid-murid yang menyebarkan mazhabnya. Adapun mazhab yang lain seperti mazhab Maliki itu lebih banyak terpusat pada saat itu ya, pada negeri atau kota Madinah. Ya, sehingga tidak banyak murid-murid beliau Imam Malik, murid-murid Imam Malik menyebarkan mazhabnya, sehingga yang lebih tersebar adalah mazhab Al-Imam Syafi'i salah satunya, dan beliau adalah selain ulama ahli fikih, beliau juga ulama hadis. Tapi ingat, tidak ada manusia yang maksum selain Nabi dan para Rasul. Kemarin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih ingat pembahasan kita dari matan Abu Suja,
kitab yang familiar, yaitu matan Ghayatu wat Taqrib atau lebih dikenal dengan matan Abu Syuja'. Kemarin beliau sebutkan adalah summal miyahu ala arba'ati aqsam. Beliau sebutkan kemudian ketahuilah dalam mazhab Syafi'i air itu ada 4 macam. Dalam mazhab Syafi'i air itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang pertama adalah air yang disebut dengan air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Ini jenis air pertama yang ada menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Apa itu air tahir mutahhir atau suci mensucikan? Nama lainnya adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah bahasanya adalah air. Air disebut berdasarkan sumber awalnya. Misalnya kita sebutkan air laut. Kenapa dikatakan air laut? Karena memang air ini sumber dari asalnya apa? Dari laut. Kalau kita katakan air kopi, ini bukan lagi air mutlak. Karena kopi ini adalah hal yang mendatangi air ini. Jadi air mutlak dalam bahasa sebagian para ulama adalah air yang tetap dengan asal penciptaannya. Air sungai, air mata air, air hujan, air laut, air embun, air salju. Dengan bahasa ulama yang lain adalah air yang turun dari apa kemarin? Dari langit dan keluar dari bumi. Inilah yang disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah air yang kata mazhab Syafi'i tahir mutahhir. Suci untuk dirinya sendiri, artinya airnya suci, mutahhir dan dia mensucikan. Mensucikan di sini untuk apa? Kemarin kita bahaskan apa? Mutahhir di sini untuk apa? Untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini karena ini pembahasan kitab apa? Taharah. Dalam pembahasan taharah. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Yang kedua adalah menurut mazhab Syafi'i adalah air tahir mutahhir makruh. Air yang suci dan mensucikan tapi makruh. Yang tadi suci mensucikan dan dia bisa digunakan bebas untuk bersuci. Yang kedua ini adalah tahir suci pada hakikat airnya dan dia mensucikan juga bisa menghilangkan hadas dan mengangkat najis atau mengangkat hadas menghilangkan najis, tetapi dia disebut dengan makruh, dimakruhkan menggunakannya. Inilah dalam mazhab Syafi'i disebut wa huwal ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari. Ini disebut dengan air yang suci mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan tapi makruh. Nah, air ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dia suci. Hakikat dia suci. Tidak terkena najis. Okey? Dan otomatis kalau suci tidak terkena najis tadi apa? Bisa mengangkat hadas, menghilangkan najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini disebut makruh. Ingat dalam mazhab Syafi'i ada 2 ulama besar yang ucapannya dipegang kuat oleh ulama mazhab Syafi'i. Yaitu pertama adalah Al-Imam Ar-Rafi'i dan yang kedua termasuk mutaakhirin adalah Al-Imam An-Nawawi. Dan mungkin yang lebih familiar adalah Imam An-Nawawi. Walaupun Al-Imam An-Nawawi ini sebenarnya Indonesia punya nama ulama dengan Al-Imam An-Nawawi yang juga bermazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau dibahas secara pembahasan agama secara dunia, maka yang dimaksud pada asalnya adalah Al-Imam An-Nawawi yang dari Arab, bukan yang dari Indonesia. Sehingga yang dari Indonesia kadang disebut An-Nawawi Al-Bantani karena dia dari Banten, atau Al-Jawi karena orang Jawa. Maka An-Nawawi di sini adalah An-Nawawi yang ulama dari Timur Tengah yang wafat di usia yang sangat belia 45 tahun.
tetapi ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, air tadi saya ingin tekankan, airnya suci, mensucikan. Sampai di sini dia tidak ada masalah. Oke? Cuman permasalahannya kata ulama Syafi'iyah makruhu isti'mal. Dia adalah dimakruhkan, dibenci ketika digunakan. Sehingga disebut tadi contohnya air musyammas. Sekarang tolak ukur kita, pembahasan kita bukan suci mensucikannya, tapi makruh ini betul atau tidak. Karena mazhab Syafi'i ulamanya sendiri berselisih tentang ini makruh atau tidak. Di antara yang berkata ini makruh adalah Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah azza wa jal, dan tentunya beliau membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ingin berwudu dengan air yang terkena matahari, apa kata Aisyah? Yaitu Nabi SAW melarang beliau berwudu dengan menggunakan air terkena matahari tadi. Kenapa? Innahu yurisul baras, karena dia bisa mengakibatkan penyakit sopak. Hadisnya berbunyi demikian. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini riwayat pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat kedua adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Man iktasala bima'i musyammas fa asabahu wasahun fala yalumanna ila nafsihi. Siapa yang mandi dari air yang terjemur oleh matahari, kemudian dia kena penyakit panu atau sopak, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Di sini berarti ada isyarat dari Ibnu Abbas, ini adalah hal yang keliru. Begitu juga pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Umar melarang para sahabat menggunakan air yang kena matahari. Kata Umar, innahu yurisul baras. Dia akan melahirkan, menghasilkan penyakit sopak. Dari sinilah sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan air musyammas itu dari kata syamsun, terkena matahari, maka di sini makruh kata mereka, karena ada hadis-hadis ini. Ingat ya, pembahasan ini belum tuntas. Dan mereka mengatakan, tapi makruhnya ada 2 syarat. Sebagian lain mengatakan ada 4 syarat. Kita fokus pada 2 syarat. Syarat pertama adalah dia tersimpan, air tersebut tersimpan di bejana yang ditempa. Seperti bejana dari besi, bejana dari logam, begitu ya. Kemudian kalau kena matahari kan menjadi panas sekali itu. Dan nanti akan memunculkan aroma tidak sedap, inilah yang akan menghasilkan penyakit sopak tadi. Ini syarat pertamanya, tersimpan di bejana yang ditempa tadi. Syarat yang kedua, kata mereka ini yang mengatakan makruh, adalah syaratnya adalah di daerah yang sangat panas. Dan mereka, kalau kita detail di buku-buku mereka menjelaskan daerahnya mana. Disebutkan seperti Hijaz, seperti Syam. Berarti di Indonesia tidak ada air musyammas. Karena kadar panasnya tidak terlalu panas. Nah, ini pendapat yang mengatakan makruh dengan 2 alasan. Tetapi di sana ada pendapat yang mengatakan ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan, yaitu benar-benar panas. Walaupun daerah yang sangat panas, kadang tidak langsung kena mataharinya, tidak panas, tapi harus benar-benar panas. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat sepertinya adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang lebih tepatnya, yang rajihnya adalah tidak makruh walaupun terkena matahari. Imam Nawawi ulama masyhur dari mazhab Syafi'i. Dalam Al-Minhaj beliau sebutkan, juga dalam Al-Majmu' beliau sebutkan bahwa yang benar adalah berdasarkan dalil, dia adalah tidak makruh. Alasannya apa? Alasannya adalah hukum asal dari air adalah suci, mensucikan. Asal dari air yang tadi turun dari langit, keluar dari bumi, asalnya suci, mensucikan. Tidak boleh mengeluarkan dari hukum asal sampai ada dalil. Ayatnya ada tidak? Tidak ada. Hadisnya ada yang tadi. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi, hadisnya lemah. Masalahnya di situ.
Hadisnya lemah sehingga yang mengatakan makruh ini adalah tidak kuat. Karena agama kita dari awal Allah sudah turunkan kepada Nabi kita, Iqra, bacalah, mengajarkan kepada kita bahwa petunjuk itu berdasarkan ilmu. Agama ini dimulai dengan ilmu. Untuk menghukumi sesuatu itu berdasarkan dengan ilmu. Inilah wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang sahih dari air musammash, air yang terkena sinaran matahari tadi. Kemudian termasuk dari air yang kedua tadi air apa? Air yang suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Di antara air ini adalah, kata sebagian ulama madhab, adalah di sini disebutkan oleh Imam Abu Syuja, kata beliau, wa tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Termasuk air suci, tapi menurut sebagian mereka tidak mensucikan. Ini pecahan dari yang kedua sebenarnya. Yaitu apa? Atau ini pecahan ketiga, air yang ketiga, mohon maaf. Nanti pecahannya adalah yang pendapat yang keempat. Air ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini adalah air yang dalam mazhab Syafi'i disebut musta'mal. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis. Dan tidak dikatakan musta'mal, misalnya kita wudhu, ya, kemudian misalnya kita berwudhu dari sebuah gayung misalnya. Dari sebuah gayung. Maka manakah air musta'mal tersebut? Menurut pendapat yang rajih dari mazhab Syafi'i, air musta'mal adalah air yang jatuh dari anggota tubuh. Bukan air yang tersisa di gayung. Bukan juga air yang masih menempel di anggota wudhu. Paham ya? Kalau kita katakan air, karena di antara mereka ada yang mengatakan air yang ada di anggota wudhu, itu dikatakan juga air musta'mal. Contohnya kita wudhu basuh muka. Bayangkan mungkin seorang setelah basuh muka, dia usap lagi mukanya misalnya. Kalau ini dianggap air musta'mal, maka berarti air ini apa? Tidak mensucikan menurut mazhab Syafi'i. Tapi bukan air ini yang dimaksud oleh mereka. Nah, air yang musta'mal adalah sisa dari bekas mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Ini air musta'mal. Hukum air musta'mal ini apa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah air musta'mal wallahu a'lam bishawab adalah air yang suci selama tidak berubah baunya atau aromanya atau satu lagi rasanya. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang air, yaitu air apa namanya, nanti saya akan sebutkan di poin terakhir insyaallah, tentang sebuah air, kata Nabi SAW, innal ma'a tahir la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut pada asalnya adalah suci, tidak merubahnya dari suci menjadi hadas atau bernajis. Kemarin kita sebutkan contohnya apa? Ketika Rasulullah bersama para sahabat safar, kemudian lewat sebuah sungai, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ, apakah air ini suci atau tidak? Karena kan air ini bekas digunakan oleh orang. Kata Nabi SAW, jangan jawab. Gak usah dijawab. Menandakan air ini adalah tidak bermasalah. Kemudian, air yang termasuk air yang ketiga, yaitu suci tidak mensucikan, menurut mazhab Syafi'i adalah air yang suci tercampur dengan benda yang suci. Air yang suci tercampur dengan benda yang suci. Ini apa nama istilahnya? Contoh tadi kita sebutkan air apa? Kopi. Air kopi. Kopi suci atau tidak? Suci. Susu suci. Tercampur air ini, kita campur misalnya dengan sirup, maka airnya masih suci atau tidak? Suci.
Karena dia apa? Masih tercampur dengan sesuatu yang suci, tidak merubahnya menjadi najis. Hanya saja ini adalah tahir ghairu mutahhir. Dan ini benar. Dan ini adalah benar. Kalau ternyata adalah, kita katakan tadi ada dua contoh di sini, air yang suci tidak mensucikan. Pertama, air bekas. Kita katakan air bekas asalnya adalah apa tadi? Suci. Dulu kemarin kita contohkan juga Rasulullah mandi junub bersamaan dengan istrinya. Berlomba mengambil cidukan air. Dan itu kata para ulama sangat memungkinkan bahwa air bekas mandi istrinya atau bekas mandi Nabi jatuh ke ember. Tetapi ternyata mereka tetap lanjutkan untuk mengangkat hadas kecil atau besar? Hadas besar. Di sini kata ulama, air mustakmal selama tidak berubah satu dari tiganya tadi maka adalah suci mensucikan. Nah sekarang bagaimana dengan air yang suci tidak mensucikan dengan contoh air ini dicampur dengan air sirup tadi atau dicampur dengan air kopi. Suci mensucikan atau tidak? Dia adalah suci mensucikan bagi najis tapi tidak bagi hadas. Untuk menghilangkan najis di pakaian, hilang najisnya. Ya, hilang najisnya. Karena konsep najis, bagaimanapun caranya hilang, maka dia hilang. Tapi kalau untuk hadas, maka dia adalah butuh air yang disebut tadi adalah air mutlak. Di sini sebenarnya adalah permasalahannya sebenarnya sederhana. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i itu air tadi dibagi 4. Menurut mazhab yang lebih kuat, kalau dipecahkan secara global, asalnya air itu cuma 2. Air yang suci mensucikan sama air najis. Karena kalau sudah dikatakan air kopi, sudah dikatakan air jeruk, itu udah luar pembahasan bersuci lagi. Karena orang tidak bersuci dengan itu asalnya kan ya. Maka asalnya pembahasan itu cuma 2, air najis dengan air suci dan mensucikan. Tapi karena ini kita belajar fikih Syafi'i, kita sebutkan itu. Kemudian kata Imam Abu Suja, kata beliau, wa ma'un najisun. Yang keempat adalah air yang najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa duna al-kullatain. Air yang najis adalah air yang tercampur dengan najis dan dia di bawah volume 2 kullah, di bawah 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebih 216, seingat saya. 216 liter. Betul atau tidak itu? Nah, coba dicek. Seingat saya 216 liter. 2 kullah. 2 kullah ini adalah kata mazhab Syafi'i, kalau terkena najis di bawah 2 kullah, maka dia najis. Kalau dia lebih 2 kullah, maka dia tidak najis. Ini garis besarnya ya. Untuk jenis air yang ke berapa ini? Keempat. Kata beliau, au kana kullatain fataghayyar, atau yang 2 kullah tapi berubah. Ini standar yang selanjutnya. Dan 2 kullah adalah 500 rital bil Baghdadi takriban fil asah. Yang dalam liter seingat saya adalah, dalam liter kita adalah kurang lebih 216 tadi. 216. Silakan nanti dicek. 116 atau seingat saya 216. 216 liter. Nah, kata mazhab Syafi'i, kalau airnya kena najis kurang dari 2 kullah, berubah atau tidak berubah, maka dia najis. Patokannya kalau kurang dari 2 kullah tidak dilihat berubah atau tidak. Tapi kalau 2 kullah dilihat berubah atau tidak. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis ketiga dari jenis air atau jenis keempat dari jenis air menurut mazhab Syafi'i. Tetapi apakah memang ukurannya 2 kullah atau tidak 2 kullah? Sebenarnya ukuran 2 kullah ini termasuk mufradatnya mazhab Syafi'i. Dalam artian dalam pembahasan mazhab lain tidak dibahas demikian. Karena dalam hadis Nabi tidak menyebut 2 kullah atau berapa kullah.
Karena tadi hadis Nabi mengatakan al-ma'u tahirun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak dikatakan najis. Kalau hadis ini kita bawa umum berarti apapun airnya kalau kena najis otomatis apa? Kalau hadis ini kita bawa, saya ulangi, kata Nabi, air itu suci. Air itu suci. Tidak dinajiskan oleh apapun. Kalau kita bawa hadis ini secara umum, ada tidak air najis? Tidak ada. Tapi ada hadis yang lain yang harus kita pahami, yaitu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang sebuah sumur yang berada di Madinah, yang mana disitulah, mohon maaf, dibuang pembalut wanita. Di sumur itu ada air, dibuang pembalut wanita, dibuanglah bekas masak dan sebagainya di situ. Otomatis ini kotor. Kemudian para sahabat bertanya tentang air ini. Apa kata Nabi? Airnya suci, tidak dinajiskan oleh suatu apapun. Padahal bekas dibuang apa tadi? Pembalut wanita. Jelas darah haid adalah najis. Tapi ternyata Nabi menjawab air itu suci, tidak tidak dinajiskan oleh apapun. Disitulah para ulama menyebutkan karena air di sumur itu tidak berubah aromanya, tidak berubah warnanya, karena banyak mungkin tadi air sumurnya, dan tidak berubah rasanya. Sekarang dari mana muncul istilah dua kullah? Sekali lagi ini mufradatnya mazhab Syafi'i. Sehingga dari hadis bisa kita ambil kesimpulan bahwa tolak ukur suci atau tidak suci air yang terkena najis berubah atau tidak. Itu tolak ukurnya. Berubah atau tidak. Bukan soal sedikit ataupun banyak. Dan ini juga yang disahihkan atau yang dipegang pendapat yang kuat menurut pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih berapa menit ini? Selama ya? Saya sudah lapar. Insya Allah ya. 20 menit. Insya Allah kita lupakan laparnya. Kemudian kita masuk bab selanjutnya. Karena kita pertemuannya cuma sekali sebulan, jadi saya harus mensiasati pertemuan ini. Kemudian adalah bab selanjutnya adalah faslun fi bayani ma yadhuru bittiba. Penjelasan tentang apa yang suci dengan cara disamak. Sesuatu bisa disucikan dengan cara disamak. Bentar ya. Ini ada hang nih. Nah, di sini kata Al-Imam Abu Suja, wa juludul maitati tadhuru bid-dibag. Kata beliau adalah Al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala, kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, Subhanallah. Bentar ya. Disamak ya, dengan cara disamak. Kata beliau tadi, idza dubighal ihab, kata Nabi sallam, idza dubighal ihab faqad tahur. Kalau kulit bangkai itu disamak, maka dia menjadi suci. Bangkai ini adalah haram dimakan, jelas. Kulitnya walaupun dia dari hewan yang halal sebelumnya, tapi karena matinya tidak disembelih, dia menjadi bangkai namanya. Kulitnya kalau mati dalam keadaan seperti ini tidak boleh digunakan karena dia disebut sebagai najis. Nah, ini dalam masalah fikih ada masalah dibag, yaitu diapakan tadi? Disamak. Nah, disamak itu bagaimana? Samak itu adalah proses
menghilangkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan pada kulit. Misalnya ada lemaknya nih, dikikis lemaknya, atau ada daging yang masih tersisa di situ, dikikis dagingnya, dibuat sedemikian rupa, kemudian dijemur. Kalau dijemur ini dia tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bangkai, kalau sudah hilang bau tersebut, maka dia dikatakan sudah disamak. Ini mazhab Syafi'i dalam hal ini kurang lebih dengan mazhab yang lain. Nah, di sini jelas ya, idza dubighal ihab faqad tahur. Kalau ternyata kulit bangkai tersebut, ini saya kehilangan paragrafnya, mohon maaf karena ada hang. Kalau telah disamak kulit daging tersebut atau kulit hewan tersebut, kulit bangkai, maka dia menjadi suci. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penyamakan ini apakah harus dengan benda yang alami ataukah boleh dengan benda kimiawi? Maka wallahu a'lam bishawab, boleh. Apapun bendanya selama suci dan dia adalah bisa menghilangkan aroma yang bisa menyebabkan kulit tadi busuk, maka itu bisa dikatakan sebagai samak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa amma jildul kalbi wal inzir fala yudharu biddiba. Kata beliau, adapun kulit dari, mohon maaf, hewan itu anjing dan babi, maka dia tidak bisa suci walaupun disamak. Walaupun disamak. Ini bila khilaf, Allahu a'lam bishawab. Kenapa? Alasan mereka, karena hewan ini dua ini, anjing dan babi, ini adalah dia najis sejak hidupnya. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat jumhur dari semua mazhab atau jumhur mazhab, menyebutkan bahwa tidak disucikan walaupun dengan samak. Karena asalnya dia adalah sesuatu yang sudah najis sejak dia hidup. Baik. Sebagian mengatakan ada alasan lain. Ada alasan lain. Apa itu? Apa itu kira-kira? Alasan lain kata sebagian ulama adalah kalau ternyata dia hidup saja itu tidak suci, bagaimana kalau dia mati dengan status bangkai? Karena hewan yang kambing suci atau tidak? Suci. Dia kalau mati tidak disembelih, kemudian disebutlah statusnya bangkai, maka ini tetap dia dikatakan najis walaupun ketika hidup suci. Nah, bagaimana yang tadi hidupnya adalah najis, kemudian mati tanpa disembelih? Pertanyaannya, kalau, mohon maaf, anjing dan babi ini disembelih, jadi suci atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena memang tolak ukur asalnya adalah mereka adalah termasuk hadis najis yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i dengan najis mughalladha, najis yang besar. Ini beberapa hal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Syuja', wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Tulang dari bangkai, tulang dari hewan yang bangkai, jadi bangkai tadi, tulangnya dan bulunya adalah najis kecuali tulang dan bulu atau rambut anak Adam, yaitu manusia. Berarti di sini apa? Menurut mazhab Syafi'i, semua hewan yang statusnya najis tadi, tulangnya dan rambutnya dan bulunya itu adalah najis. Nanti kita akan rujukan insyaallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan bagi kalian bangkai. Di sini kalau kita lihat, pengharaman sesuatu yang bukan haram, artinya ketika hidup dia bukan haram selama bisa diproses dengan cara yang syar'i. Kalau kita lihat mazhab Maliki misalnya, saya pribadi ya lebih condong kepada bahwa
di sana ada bulu-bulu hewan yang dia itu adalah tidak najis walaupun dia dari bangkai. Kenapa? Karena bulu ini adalah sesuatu yang tidak bersambung dengan apa itu? Sel-sel yang ada pada atau saraf-saraf yang ada pada tubuh dari hewan tersebut. Untuk mengatakan ini adalah rambutnya, bulunya tersebut, contoh bulu kambing jadi bangkai. Apakah bulu kambing itu najis? Ini butuh dalil untuk mengatakan bahwa itu adalah najis. Yang najis adalah kulitnya, kulit bagian dalam maksudnya. Tapi kalau bulunya tidak ada satupun dalil, Al-Quran jelas tidak ada, apalagi hadis kalau kita lihat juga tidak menunjukkan bahwa rambutnya itu termasuk najis. Ini pendapat ini termasuk juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan ini saya lihat lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian kata Al-Imam Nawawi apa? Wa azharuhuma kata Al-Imam Abu Suja, maksudnya wa azharuma annahu yajuz. Menurut mazhab mereka ini adalah mazhab Syafi'i, ini najis. Jadi bapak-bapak bisa memilih, tapi ingat kita sebagai penuntut ilmu harus berjuang berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Kalau kita katakan najis, kita katakan asal dari kambing tadi dia bukan najis. Bagaimana bisa merubah statusnya menjadi najis? Kita katakan, kenapa Anda katakan tadi kulit najis? Karena Nabi mengatakan kulit kalau disamak jadi suci. Berarti kalau belum disamak, najis. Sekarang bulunya, ada tidak yang mengeluarkan dari hukum dia suci menjadi najis? Jawabannya tidak ada. Maka wallahu alam dia adalah lebih tepat bukanlah najis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bab selanjutnya, wala yajuzu isti'malu awani zahab wal fiddah. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. 9 menit lagi. Wa yajuzu isti'malu ghairuha min al-awani. Tapi boleh dipakai bejana lain selain emas dan perak. Di sini adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Nabi, la talbasul harir walad dibat wala tasraru fi aniyati zahabi wal fiddah fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, janganlah kalian memakai sutra al-harir awid dibat atau sutra jenis yang lain. Ini juga nama sutra. Wala tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah. Jangan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Kenapa? Karena emas dan perak ini, sendok, gelas, piring, ini untuk orang-orang tidak beriman di dunia dan untuk orang beriman di mana? Di akhirat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pertama. Sudah masuk? Persiapan. Ya. Ini dalil pertama. Dalil kedua adalah, bukankah Nabi mengatakan alladzi, kata Imam Abu Syuja, di sini beliau bawakan dalil, alladzi yashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah innama yujarhiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari emas, bejana dan perak, dia adalah orang yang sedang mendidihkan api neraka di dalam perutnya. Ini haram hukumnya, jemaah. Haram. Para ulama berusaha untuk mengeluarkan faedah yang lain. Faedahnya kata para ulama, kenapa haram? Di antara hikmahnya supaya tidak membuat sedih orang miskin. Ketika melihat si anu enak sekali ya, bahkan bukan makan saja yang enak, tapi sendoknya dari emas dan perak. Di sini ada kesenjangan yang sangat jauh dan itu tidak diinginkan oleh Islam. Maka haram menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Kemudian hukumnya apakah ini hanya dalam mazhab Syafi'i? Saya tanya kepada teman-teman, bagian sudah belajar tentang bejana emas dan perak. Bagi makan dan minum dengan emas dan bejana emas dan perak, apakah hanya mazhab Syafi'i? Tidak. Tidak. Ini adalah ijma ulama, sepakat. Sepakat. Jadi jangan tergiur dengan orang yang makan dengan bejana emas dan perak
kemudian mereka mengatakan begini dan begitu, sejatinya adalah ini perkara yang telah sepakat ulama, dia melakukan dosa yang besar, melakukan dosa yang besar. Walaupun di sana ada yang mengatakan tidak ijma, tapi yang mengatakan tidak ijma adalah khilaf. Kita katakan ijma itu dimulai dari masa siapa? Masa para sahabat Nabi SAW. Kalau para sahabat sudah ijma, kemudian ulama setelahnya menyelisihi, maka penyelisihannya tidak dianggap sebagai pendapat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini, dalam masalah bejana emas dan perak, kita katakan tidak boleh makan dari sendok yang dari emas atau perak. Tidak boleh juga piring dari emas dan perak. Tetapi ingat, keharamannya adalah dalam bahasa fikih itu lil isti'mal la littikhaz. Haramnya untuk dipakai, bukan untuk diambil. Diambil itu dikoleksi. Jadi kalau ada bejana dari emas dan perak, makan dengan hal itu dosa besar. Tapi kalau misalnya saya punya piring emas, diletakkan di lemari, pajangan, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Tapi kalau untuk makan dan minum, ini perkaranya. Kemudian nanti para ulama berselisih tentang bagaimana digunakan dalam menampung air. Wallahu a'lam bishawab adalah sepertinya adalah tidak masalah. Hanya sekedar untuk menampung air, tapi bukan untuk makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Sekira cukup di sini untuk kalau saya khawatir ada kekeliruan dalam menyampaikan sehingga bisa dikoreksi atau ditanyakan. Allahu a'lam bishawab. Silakan dalam masalah ini ya. Ada pertanyaan? Ya. Kulit suatu dari buaya. Iya. Ini masalah yang cukup serius. Karena khilaf para ulama tentang hukum buaya ini sangat kuat. Apakah buaya ini halal ataukah haram? Ini masalahnya. Ulama yang mengatakan bahwa buaya ini haram, maka hukum menggunakan kulitnya tidak boleh. Tapi ulama yang mengatakan halal daging buaya, maka dia dikatakan sebagai boleh kulitnya. Di perselisihan mereka apa? Ulama yang mengatakan adalah boleh makan buaya, mereka mengatakan karena kata Nabi hewan yang hidup di air halal. Sementara buaya selain di darat di mana? Di air. Yang mengatakan haram adalah semua hewan buas kata Nabi dengan taring, dengan cakar itu apa? Haram. Maka disinilah ulama mengatakan haram. Ini masalah yang sangat kuat. Saya sendiri belum menempatkan posisi di mana, apakah dia halal atau haram. Yang jelas saya jijik, itu saja. Kalau dihidangkan tidak makan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini tergantung pendapat yang mana tadi yang diambil. Tapi kalau seperti kulit ular itu jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Salam. Air musamas Ustaz. Yang ini Ustaz, kalau apa? Air yang di dalam kendi itu Ustaz. Ini kan masalahnya kan kendinya kan dari bahan tempa juga Ustaz. Itu kalau terkena matahari kan dia masih sejuk gitu kan Ustaz. Itu apakah masih bisa dipakai tidak Ustaz? Nah, air musyammas. Air musyammas. Air musyammas tadi kesimpulan yang dirojikan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa air musyammas adalah sepanas apapun dia itu suci. Dan pendapat Syafi'i sendiri mengatakan apa tadi? Suci. Cuman ada embel-embelnya apa? Makruh. Sehingga muncul pembahasan dalam Syafi'i. Makruh di sini, apakah makruh menurut syariat yang bilang makruh, ataukah makruh lil hikmah karena ada alasan kesehatan? Oke. Kalau kita lihat menurut pendapat Imam Nawawi,
menurut pendapat Imam Nawawi, karena saya lebih condong pada pendapat Imam Nawawi, adalah makruh menggunakan air yang musyammas itu karena faktor kesehatan. Karena faktor kesehatan. Seperti makruh menggunakan air yang terlalu dingin. Misalnya tidak ada air di rumah, dia berwudu dengan es batu yang dicairkan. Kan terlalu dingin. Apakah karena dia najis? Tidak, karena wallahu alam. Kenapa dikatakan makruh? Karena tidak bisa maksimal dalam wudu. Paham ya? Karena air matahari panas. Ketika dia mau berwudu serius, sulit. Inilah dalil yang kata Al-Imam An-Nawawi kenapa mazhabnya mengatakan makruh. Ingat, makruh tapi bukan haram. Dan kita rujukkan tadi mazhab ini kata Al-Imam Nawawi adalah dia tidak makruh. Kalau dalam kebalikan dari pertanyaan, bagaimana kalau dingin? Jawabannya adalah hukumnya adalah sama. Dia tidak makruh, hanya saja memang tidak bisa kita maksimal menggunakan air. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Karena kalau ternyata air memang tidak ada, ini bisa jadi salah satu alternatif karena makruh di sini sama sekali bukan menunjukkan haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Pelajaran kita hari ini saya ringkas sekali karena memang waktu kita sedikit dan Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.